Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Punya lahan cuma 6 kali 10 meter, tapi pengen punya mobil yang parkir aman di dalam, plus kamar utama super luas yang punya ruang rias dan kamar mandi di dalam sekaligus? Kedengarannya mustahil ya? Eits, tunggu dulu. Di video kali ini, saya bakal tunjukin gimana trik pembagian ruang yang jenius bikin rumah di lahan sempit ini gak berasa sesak sama sekali. Bahkan, ada satu fitur rahasia di lantai 2 yang bakal bikin kalian gak nyangka kalau ini cuma rumah tipe 60-an. Jadi, pastikan tonton sampai habis karena rahasianya bakal saya buka di akhir video. Ada yang tanya ke saya, "Bang, lahan saya cuma 60 meter, tapi anak sudah 2. Mau renovasi jadi 2 lantai, tapi bingung bagi ruangnya gimana supaya tetap nyaman dan gak gelap?" Nah, request dari Kak Handoko ini menarik banget. Tantangannya adalah posisi rumah yang ada di tengah blok. Artinya, di sisi kanan, kiri, dan belakang itu sudah nempel tembok tetangga. Solusinya, kita pakai pendekatan modern minimalis yang fokus pada vertikalitas dan permainan fasad yang nafas. Kita gak cuma bangun kotak sabun, tapi kita kasih tekstur supaya rumah ini punya karakter kuat meski lahannya terbatas. Kita mulai dari depan dulu. Karena rumah ini menghadap barat, tantangan terbesarnya adalah panas matahari sore yang menyengat. Makanya, di lantai 2 bisa kalian lihat ada area balkon yang agak menjorok ke dalam. Ini bukan cuma buat estetika, tapi berfungsi sebagai shading alami, supaya panas gak langsung nabrak kaca kamar utama. Atapnya kita pakai model pelana dengan kemiringan yang cukup tajam, yaitu 35 derajat. Kenapa? Selain tampilannya yang kekinian ala Skandinavian modern, atap model begini paling aman buat iklim tropis kita, supaya aliran air hujan cepat turun dan meminimalisir bocor. Sekarang kita bahas area bawah yang sering jadi perdebatan kalau punya lahan 6 meter. Terdapat carport berukuran 3 x 5 meter. Area ini sudah kita desain khusus supaya mobil sekelas SUV lainnya bisa masuk dengan lega. Lantainya kita pakai material semen sikat dengan aksen garis-garis minimalis supaya gak licin saat hujan dan tetap terlihat rapi. Untuk pagar dan privasi, kita pakai kombinasi perforated metal atau pagar lubang-lubang dan dinding semen expose. Tujuannya supaya sirkulasi udara di area parkir tetap lancar, tapi orang dari luar gak bisa langsung melongo ke dalam rumah. Terdapat teras dan ruang tamu outdoor berukuran 3 x 1,8 meter. Nah, ini triknya. Karena lahan terbatas, kita memanfaatkan teras depan sebagai area terima tamu. Kita kasih bangku permanen dengan storage di bawahnya buat simpan sepatu. Jadi, tamu gak perlu masuk ke area privasi keluarga di dalam. Dan suasana ngobrol jadi lebih santai di area semi terbuka ini. Ngomong-ngomong soal area depan, kalian lebih suka pagar yang tertutup rapat seperti ini atau yang lebih terbuka biar kelihatan taman di dalamnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Begitu kita melangkah masuk melewati pintu utama, kalian nggak akan merasa kalau ini rumah di lahan 60 meter persegi. Kita langsung disambut oleh ruang keluarga dan ruang makan yang menyatu tanpa sekat. Area ini punya dimensi 3 x 6,8 meter dengan tinggi plafon 3 meter. Nah, tinggi plafon 3 meter ini adalah kunci. Plafon yang tinggi bikin sirkulasi udara lebih lancar dan memberi kesan ruang yang jauh lebih luas dari aslinya. Di sisi kiri, kita punya area TV yang cantik banget dengan latar belakang wood panel atau kisi-kisi kayu vertikal. Penggunaan garis vertikal ini punya trik visual tersembunyi, yaitu bikin ruangan terasa lebih jenjang ke atas. Ada sofa abu-abu minimalis yang diletakkan tepat di depan jendela besar yang menghadap ke teras depan. Jadi, sambil nonton, kalian tetap bisa memantau area depan rumah dengan jelas. Bergeser sedikit ke belakang, ada meja makan kayu dengan kapasitas 6 orang. Posisinya strategis banget, karena berdekatan dengan pintu geser kaca besar di area belakang. Bayangkan, sarapan di sini dengan cahaya alami yang berlimpah masuk dari arah teman belakang atau area jemur. Rasanya pasti segar banget buat memulai hari. Nah, di rumah mungil, musuh terbesarnya adalah barang-barang yang berantakan karena gak ada tempat simpanan. Makanya, di bawah tangga menuju lantai 2, kita gak biarkan kosong begitu saja. Kita manfaatkan area ini menjadi gudang tertutup. Meskipun posisinya nyempil, gudang ini fungsional banget buat simpan alat-alat kebersihan,
koper, atau stok kebutuhan bulanan supaya gak merusak pemandangan di ruang utama. Ada juga jendela kecil di area transisi dekat gudang ini yang langsung menghadap ke area carport. Ini trik kecil buat tambahan pencahayaan di area gudang yang biasanya cenderung gelap. Lanjut dari ruang makan, kita akan masuk ke area servis yang didesain sangat efisien di lahan yang terbatas ini. Meskipun luasnya tidak seberapa, fungsionalitasnya benar-benar juara. Kita mulai dari dapur berukuran 3 x 1,8 meter. Posisinya ada di sudut, untuk menciptakan privasi agar aktivitas memasak tidak langsung terlihat dari ruang keluarga. Kita menggunakan kabinet atas bawah dengan perpaduan warna abu-abu matte dan sentuhan kayu alami yang memberikan kesan modern dan bersih. Ada area khusus untuk kulkas dan oven yang dibuat built-in, sehingga terlihat sangat rapi. Backsplash-nya menggunakan keramik putih yang sangat mudah dibersihkan dari percikan minyak. Tepat di sebelah area dapur, terdapat powder room berukuran 2,2 x 1,2 meter. Ini adalah kamar mandi khusus tamu atau untuk penggunaan cepat di lantai 1. Desainnya tetap mewah dengan wastafel gantung, cermin bundar besar, dan dinding keramik bertekstur garis yang elegan. Nah, ini yang paling menarik buat ibu-ibu atau kalian yang suka kerapihan. Di sebelah dapur, ada area cuci yang sangat hemat ruang. Kita menggunakan sistem stacking atau tumpuk untuk mesin cuci dan mesin pengering. Dengan begini, kalian tidak butuh banyak lahan horizontal, dan area cuci ini diletakkan dekat dengan akses ke area jemur. Terakhir di lantai 1, kita punya area void atau ruang jemur berukuran 3 x 1,2 meter di bagian paling belakang. Karena ini area void yang terbuka langsung ke langit, sirkulasi udara di seluruh lantai 1 jadi sangat segar karena angin bisa berputar dengan bebas. Area ini berfungsi sebagai paru-paru rumah. Cahaya matahari pagi bisa masuk secara maksimal untuk mengeringkan jemuran sekaligus menerangi ruang makan tanpa perlu menyalakan lampu di siang hari. Keren banget kan pemanfaatan ruangnya? Bayangkan kalau area cuci ini tidak ditumpuk, pasti dapur kalian bakal terasa sempit banget. Kalau menurut kalian, lebih suka area jemur yang terbuka langsung ke langit seperti ini atau lebih aman dikasih atap transparan? Coba kasih alasannya di kolom komentar ya. Sekarang, mari kita naik ke lantai 2. Area ini adalah zona tenang atau area privat yang sudah ditunggu-tunggu, terutama karena permintaan khusus Kak Handoko untuk memiliki kamar utama dengan fasilitas super lengkap. Begitu kita menapakkan kaki di lantai 2 melalui tangga yang terang ini, kita langsung disambut oleh pintu masuk menuju kamar utama berukuran 3 x 3 meter. Begitu masuk, suasananya langsung terasa beda. Lebih hangat dan tenang karena kita menggunakan lantai dengan tekstur kayu di seluruh area ini. Di sini terdapat satu tempat tidur berukuran queen size yang diapit oleh 2 meja nakas minimalis di sisi kanan dan kirinya. Headboard-nya kita buat custom, dengan tambahan hidden lampu LED yang memberikan kesan mewah dramatis saat malam hari. Kamar ini punya akses langsung ke bukaan kaca besar yang menghadap ke arah balkon. Jadi setiap pagi, kalian bisa bangun dengan siraman cahaya matahari alami. Nah, ini dia yang bikin kamar ini spesial dan terasa seperti rumah mewah lahan luas. Kita punya area walk-in closet berukuran 1,7 x 2,7 meter yang menyatu sebagai satu rangkaian ruangan. Kita pasang lemari pakaian setinggi plafon dengan finishing warna abu-abu gelap yang elegan. Penggunaan lemari tinggi ini kunci supaya gak ada debu yang menumpuk di atas lemari dan ruang simpan baju jadi jauh lebih banyak. Di pojok ruangan, tepat di samping jendela, ada meja rias yang simpel tapi fungsional. Cermin bundar besar ini bukan cuma buat dandan, tapi juga memantulkan cahaya supaya area ini gak terasa sempit. Dari area rias tadi, kita punya akses langsung ke kamar mandi pribadi berukuran 1,3 x 2,7 meter. Desainnya senada dengan lantai bawah, bersih, minimalis, dan menggunakan keramik putih. Ada area shower yang dipisah dengan sekat kaca supaya area wastafel tetap kering. Belum selesai di situ, kamar utama ini juga punya akses ke balkon pribadi berukuran 3 x 1,2 meter. Balkon ini adalah area healing kecil. Lantainya menggunakan keramik abu-abu gelap dengan pagar kaca minimalis yang kokoh. Dari sini, kalian bisa melihat pemandangan depan rumah atau sekedar menghirup udara segar di pagi hari tanpa harus keluar kamar. Tuntas membahas zona privasi utama, sekarang kita geser ke area yang gak kalah penting buat kenyamanan anggota keluarga lainnya di lantai 2 ini. Tepat di antara kamar anak, kita punya kamar mandi sharing berukuran 3 x 1,2 meter. Karena bentuknya yang memanjang, kita bisa bagi area ini dengan sangat efisien.
Di ujung ada area shower dengan rain shower hitam yang maskulin. Lalu toilet duduk di tengah dan wastafel cantik dengan cermin bundar di dekat pintu. Nah, sekarang kita masuk ke dua kamar anak yang ukurannya cukup adil. Yang pertama adalah kamar tidur anak pertama berukuran 3 x 2,8 meter. Karena ini didesain super efisien, ada tempat tidur double size, lemari pakaian warna abu-abu, dan meja belajar yang menyatu dengan headboard kayu. Jendelanya dibuat menghadap langsung ke area void belakang, jadi sirkulasi udara tetap juara meskipun posisi kamar di tengah bangunan. Lanjut kita ke kamar tidur anak kedua berukuran 3 x 3 meter. Sedikit lebih luas, kamar ini juga punya fasilitas yang sama lengkapnya dengan kamar pertama. Penempatan furniturnya dibuat mirroring supaya alur gerak di lantai 2 ini tetap terasa lega. Sama seperti kakaknya, kamar ini juga punya akses cahaya dan udara segar dari void yang sama. Desain ini membuktikan kalau bukan luas lahan yang jadi penentu kenyamanan, tapi bagaimana kita pintar-pintar memutar otak untuk bagi ruang dan memaksimalkan setiap sudut yang ada. Kira-kira dari seluruh bagian rumah ini, bagian mana yang paling ingin kalian tiru buat rumah impian kalian? Tulis di kolom komentar ya.